Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man waffa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Leni dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 SD, pelajaran keempat, yaitu perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Dengan mempelajari pembelajaran kita hari ini, maka diharapkan nanti kita memiliki suatu keyakinan bahwa menghormati orang tua, menghormati guru, dan menghormati sesama anggota keluarga adalah cerminan dari iman. Karena Allah lah yang memerintahkan perilaku tersebut kita miliki. Kemudian kita menunjukkan contoh-contoh perilaku dan memberikan perilaku yang diharapkan tersebut kepada orang tua kita, guru kita, dan sesama anggota keluarga. Cara menghormati orang tua. Orang tua adalah orang yang telah membesarkan kita, melahirkan dan membesarkan kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang bisa bersekolah seperti saat ini. Bila orang tua masih hidup, menghormati dan mengagungkan mereka, salah satu dari cara-caranya adalah seperti Ibu telah menuliskan pada slide ini, yaitu mengucapkan salam ketika menemuinya atau meninggalkannya. Mungkin ketika kita akan berangkat sekolah ya, kita mencium tangannya. Lalu yang kedua, mendengarkan perkataannya dengan penuh hormat dan rendah hati. Kemudian tidak memotong pembicaraannya. Ya, kemudian meminta izin ketika hendak pergi, kemudian mencium tangannya ketika pulang dan pergi, membantu pekerjaannya semampu yang kita bisa, dan selalu mendoakan kedua orang tua kita. Nah, orang tua ini ada dua macamnya. Yang pertama, seperti yang anak-anak sudah ketahui sendiri, orang tua kita adalah orang tua yang kandung. Ibu dan ayah, ibu yang telah mengandung kita, melahirkan kita, membesarkan kita, dan ayah yang telah mencari nafkah untuk kebutuhan kita. Kemudian ada orang tua yang mengasuh saja. Barangkali ini terjadi pada anak-anak ibu yang barangkali telah ditinggal oleh orang tuanya. Nah, cara mengabdi dan berbakti kepada orang tua yang telah meninggal, diantaranya adalah satu, melaksanakan wasiatnya. Kemudian mendoakannya dan memintakan ampun atas dosa-dosanya. Kemudian juga tetap menjalin silaturahim dengan kerabat dan sahabatnya yang soleh. Kemudian juga membayarkan hutang-hutangnya. Terakhir menepati janji kepadanya. Nah, ini kalau orang tua kita sudah meninggal. Dasar pada hukum menghormati perintah orang tua, menghormati kedua orang tua, Allah telah tuliskan di dalam Al-Quran, surat ke-31, ayat 14. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidaik ilayyal masir. Kemudian dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 23.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya adalah surat Luqman, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia dengan kedua orang tuanya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, di mana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah lemah, kemudian menyapihnya setelah berumur 2 tahun. Maka hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tua kalian. Kelak kalian akan kembali kepadaku. Sementara untuk surat Al-Isra artinya adalah, dan Allah telah memerintahkan untuk kamu menyembah kepadanya. Dan Allah memerintahkan kepadamu agar engkau tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Di mana apabila mereka telah sampai lanjut usia, keduanya atau salah satunya, dan mereka berada di dalam pengasuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya, dan janganlah membentak mereka, dan katakanlah kepada mereka berdua perkataan yang memuliakan. Ini perintah Allah di dalam Al-Quran. Dengan dasar hukum tersebutlah kita memberikan bakti dan memberikan penghormatan kepada kedua orang tua kita. Rasulullah juga bersabda di dalam hadisnya, An Abdillah bin Umar bin al-As radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatalal lin-nafs wal yaminu ghamus. Dari Abdullah bin Umar bin As, semoga Allah meridai mereka semua, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa besar itu adalah mensyirikatkan Allah dan mendurhakai kedua orang tua dan membunuh orang lain, membunuh jiwa, dan lari dari medan perang. Nah, di antara yang disebutkan tadi itu adalah mendurhakai kepada kedua orang tua. Hadis ini riwayat Bukhari. Artinya apa? Mendurhakai orang tua dimasukkan ke dalam dosa-dosa besar yang kita sangat takut apabila melakukan dosa besar seperti ini. Di hadis yang lain juga disebutkan, An Abdillah bin Umari radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Rawahu akhrajuhu Tirmizi. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai mereka berdua, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridhonya Allah itu ada dalam ridhonya kedua orang tua, dan kemarahan Allah itu ada dalam kemarahan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, di sini sangat jelas sekali bahwa kalau kita menghormati kedua orang tua, itu menunjukkan kalau kita itu sudah melaksanakan seluruh perintah Allah. Karena menghormati mereka adalah cerminan dari iman kepada Allah. Kemudian,
menghormati guru. Guru adalah orang yang telah mendidik dan mengajarkan kita apa-apa yang belum kita ketahui ketika kita masuk ke suatu jenjang pendidikan. Pada dasarnya, mendidik anak-anak ibu adalah kewajiban dari orang tuanya sendiri. Namun demikian, orang tua mempercayakannya kepada para guru untuk memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak sekalian. Nah, untuk itu kita juga memiliki sikap untuk menghormati guru-guru kita ini. Sebagian dari caranya adalah yaitu mengucapkan Assalamualaikum bila bertemu dengan guru. Baik bertemu di sekolah maupun bertemu di luar sekolah. Kemudian memperhatikan guru bila sedang menjelaskan pelajaran dengan baik. Kemudian yang ketiga, kalau kita hendak bertanya sementara guru sedang berbicara, hendaknya mengangkat tangan lebih dahulu sebagai permintaan izin. Demikian juga dilakukan apabila kita ada keperluan untuk keluar kelas. Yang keempat, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi melaksanakan tugas, mengerjakan tugas itu bagian dari menghormati guru tersebut. Yang kelima, mendoakan kebaikan bagi guru kita. Apa dasar hukumnya kita menghormati guru-guru kita ini? Nah, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa di sini Ibu lupa menuliskan suratnya ya. Ini nama suratnya surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat 11. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila diperintahkan kepada kalian untuk berlapang-lapanglah kalian di dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepada kalian berdirilah, maka hendaklah kalian berdiri. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat, dan Allah mengetahui lagi, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini disebutkan bahwa apabila kita di dalam majlis itu adalah majlis ilmu, di mana ada seorang guru di sana, maka bila kita diminta untuk berlapang-lapang, maksudnya itu menghormati guru kita. Kemudian kita lakukanlah melapangkan tersebut, baik tempat maupun hati kita di dalam menerima ilmu dari guru-guru kita. Nah, kemudian yang perintah Allah berikutnya adalah menghormati sesama anggota keluarga. Ini juga bagian dari pembelajaran kita hari ini. Siapa dia anggota keluarga itu? Di dalam keluarga tentu ada yang kecil dan ada yang tua. Di samping orang tua kandung kita, ada orang tua juga yang lain di dalam keluarga. Bisa jadi kakak kita, artinya mereka kan lebih tua, atau yang kecil adik kita. Bagaimana menghormati sesama anggota keluarga? Untuk yang kecil disayangi.
Kemudian untuk yang sudah tua dihormati. Dari mana pula dasar hukumnya kita ini menghormati sesama anggota keluarga itu cerminan dari iman. Ini ada hadis dari Rasulullah. Hadis ini riwayat Tirmizi. Bunyinya, laisa minna man la yarhamu saghirana wa la yuqiru kabirana. Nah, tidak termasuk umatku, kata Rasulullah, orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Nah, jadi Rasulullah sendiri sudah mengatakan bahwa bila kita tidak menyayangi yang kecil, yang muda dari kita, maka bukan termasuk umatnya Rasulullah. Dan kalau kita tidak menghormati yang lebih tua di dalam keluarga kita, maka kita juga dianggap tidak termasuk umat Rasulullah. Sedih ya kalau sampai kita tidak diakui sebagai umat Rasulullah. Padahal Rasulullah adalah Nabi yang paling mulia, yang akan menempati surga paling tinggi kelak di Yaumul Akhir, di dalam surganya Allah. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Akhirnya, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.